Mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini Ibu mau bertanya dulu sama Mbak Arum, apakah sudah masuk semua ya? Hai, Bu. Oke. Kalau sudah masuk semua, sekarang Ibu mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu dengan bab ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Ini apa coba? Ya. Ini betul. Kopi ini. Gimana itu? Oke, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Dari gambar berikut, apa yang akan terjadi jika hutan terus ditebang secara besar-besaran? Apakah ada yang mau menjawab? Bisa menjawab saya, Ibu. Ya, Mbak Arum. Jadi apa yang terjadi jika hutan terus ditebang secara besar-besaran? Hutan akan terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu bumi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oke, bagus. Yang kedua, bagaimana nasib hewan yang hidup di dalam hutan jika habitatnya rusak? Apakah ada yang mau menjawab? Saya menjawab, hewan itu akan kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, dan tempat berkembang biak. Akibatnya, hewan dapat berpindah ke daerah lain, mengalami penurunan populasi, bahkan terancam punah. Baik, ini yang terakhir ya. Mengapa jumlah tumbuhan dan hewan dapat berkurang akibat kerusakan hutan? Apakah ada yang mau menjawab? Ibu, karena hutan itu kan merupakan habitat alami bagi banyak tumbuhan dan hewan. Ketika hutan rusak, mereka kehilangan tempat hidup dan sumber makanan, sehingga sulit bertahan hidup. Akibatnya, jumlah tumbuhan dan hewan semakin berkurang dan beberapa spesies dapat punah. Baik, jawabannya benar ya. Untuk itu, setelah ini Ibu mau ngirimkan LKPD melalui grup ya. Nanti kalian akan Ibu suruh kerjain berkelompok. Nanti kelompoknya juga Ibu kirimin di grup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu. Baik, Ibu kirimkan terlebih dahulu ya melalui grup WA. Sudah Ibu kirimkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui Meet ini ya. Ibu beri waktu 25 menit untuk mengajarkan secara kelompok. Nanti setelah itu Ibu akan minta kepada kalian, salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Baik, Ibu.
Kalau sudah selesai, bisa kirimkan ke grup ya, nanti biar Ibu bantu untuk tampilkan. Kalau sudah, nanti bisa langsung dikirim saja di grup. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, ini Ibu bantu buat tampilannya ya. Nanti kalian presentasikan saja. Baik, boleh mulai untuk mempresentasikan ya. Baik, Ibu, saya mempresentasikan dari kelompok 1. Nah, untuk analisis permasalahan, berikan apa penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati pada kasus tersebut, apa dampaknya bagi hewan, apa dampaknya bagi manusia, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem. Jawabannya, penebangan hutan secara besar-besaran itu menyebabkan kerusakan habitat alami berbagai jenis tumbuhan dan hewan sehingga jumlah spesies menurun. Kehilangan tempat tinggal atau habitat, kesulitan memperoleh makanan, terjadi perpindahan ke wilayah lain, berkurangnya sumber daya alam, meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan longsor, terganggunya keseimbangan lingkungan. Untuk nomor 4, keseimbangan ekosistem terganggu karena rantai makanan berubah. Jika satu jenis organisme berkurang, maka organisme lain yang bergantung padanya juga akan terdampak. Terus, untuk yang tugas keempat, analisis rantai makanan, itu ada rumput, belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Jawabannya, produsennya rumput, konsumen 1 belalang, konsumen 2 katak, konsumen 3 ular, konsumen puncak elang, pengurainya jamur. Nah, jika populasi belalang menurun, apa yang terjadi? Katak akan kekurangan makanan sehingga jumlahnya menurun. Ular dan elang juga dapat mengalami penurunan populasi. Rumput akan bertambah karena lebih sedikit dimakan belalang. Untuk tugas 5, tuliskan minimal 5 upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Membentuk kawasan konservasi dan tanaman nasional, mengurangi penebangan hutan secara liar, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, untuk kesimpulan dari LKPD yang tadi, ekologi mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Keanekaragaman hayati terdiri atas keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kerusakan habitat akibat aktivitas manusia dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pelestarian agar keanekaragaman hayati tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dan cukup itu dari kelompok kami, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang Ibu akan memberi sedikit penguatan materi ya terkait ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, di sini dimulai dari definisi ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan dan benda mati seperti air dan tanah. Nah, di Indonesia itu kita memiliki berbagai jenis ekosistem yang unik.
Ekosistem di Indonesia itu sangat beragam dan sangat unik, mencakup berbagai jenis lingkungan yang mendukung keanekaragaman hayati yang luar biasa yang ada di Indonesia. Untuk komponen ekosistem itu ada dua ya. Yang pertama itu biotik, di mana biotik itu terdapat seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, atau yang bisa tumbuh atau berkembang lainnya. Terus yang abiotik itu seperti contohnya itu air, udara, cahaya, matahari, tanah, dan suhu. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat luar biasa. Kita memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda, seperti keanekaragaman genetik, seperti variasi warna pada bunga anggrek. Kemudian ada keanekaragaman spesies, seperti harimau Sumatera dan burung cendrawasih. Kemudian juga ada keanekaragaman ekosistem yang mencakup berbagai habitat unik. Kemudian untuk cara melestarikan lingkungan, yaitu ada beberapa cara ya. Salah satunya itu reboisasi, yaitu menanam kembali pohon di hutan yang gundul. Kemudian mendukung konservasi satwa dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Kemudian mengurangi penggunaan plastik agar kita mengurangi pencemaran pada lingkungan. Kemudian pentingnya keanekaragaman hayati dengan memberi banyak manfaat seperti menyediakan sumber makanan sebagai obat-obatan dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Apakah ada yang ditanyakan dari yang Ibu paparkan? Sudah cukup, Ibu. Baik, kalau sudah cukup, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dengan berbagai ekosistem seperti hujan tropis, terumbu karang, dan lahan basah. Kekayaan ini penting untuk berkelanjutan alam dan kesejahteraan manusia. Namun, tantangan seperti deforestasi dan perubahan iklim mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, upaya konservasi dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati demi masa depan yang berkelanjutan. Oke, itu saja yang bisa Ibu paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu cukupkan. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf karena pembelajaran hari ini belum bisa dilakukan secara langsung karena Ibu ada sedikit kendala. Untuk itu, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.